Baik, menarik tadi statement dari Bang Noel dan juga mungkin sudah tersebar di berbagai informasi begitu ya, bahwa ternyata ada potongan untuk mereka yang akan melangsungkan sholat Jumat. Itu Ya. benar-benar adanya dan saat ini karyawan yang masih bekerja di sana masih diberlakukan terus, Bang? Nah soal itu saya tidak tahu ya, apakah itu berkelanjut atau tidak. Tapi saya yakin karena gini, pas kita sidak ke sana, semua yang kerja di sana satu suara. Tidak tahu, lupa. Tidak tahu, lupa. Semua. Saya panggil, Mbak, coba sini Mbak. Kayak ada, nih kan kita tahu ya, paham psikologis orang ya. Orang itu lepas atau apa. Dia datang, ya saya nggak tahu, lupa, pergi. Kita, Mbak, sini Mbak, yang ada kerja di situ. Mbak ini gimana? Oh saya nggak tahu, saya lupa. Semua jawabannya orkestrasi sama. Oke. Jadi Bu Diana, HRD yang namanya Veronica itu, ya sama. Saya nggak punya wewenang, saya nggak tahu. Mbak, waktu itu kan orang ini, kan waktu itu namanya Mas apa itu ada tuh pencari kerja kita, Mbak kenal nggak sama dia? Kenal. Antas ijazahnya kan dititip di Mbak. Lupa. Cuman jawabannya lupa, nggak inget. Lupa nggak inget apa pokoknya semua bahasa hukum. Sangat nggak kooperatif begitu ya, Bang, Sangat ya, tidak artinya. kooperatif. Sehingga dari pihak pemerintahan juga sulit menggali informasi berkaitan dengan hal itu atau apalagi mengajak untuk berdialog begitu ya. Nah makanya kita serahkan kasus ini ke aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di situ ada Pak Kapolres, gemes juga Pak Kapolresnya. Baik, Gitu. berkaitan dengan ini Bang Noel, ada juga informasi tebusan ya. Kalau tidak salah nominalnya adalah 2 juta rupiah untuk kemudian ini meminta ijazah tersebut. Apakah dari 31 orang tersebut ini sudah ada yang mencoba untuk menebus dengan nominal 27 juta tersebut? Kalau itu kan informasi ya, itu sifatnya informasi yang kami tidak mau terlalu jauh ke sana. Tapi ketika itu menjadi informasi, biarkan itu aparat penegak hukum menjadi alat bukti. Karena yang di lapangan kita lihat, pokoknya banyak kejanggalan, bohong gitu aja. Sebenarnya bisa jadi alat itu ya, kalau apa ya namanya ya, menghalang-halangi proses penyidikan atau apa kayak gitu-gitulah. Karena nggak korporatif gitu. Kalau saya sih pengennya tuh ditutup tuh UD-nya tuh, usaha dagangnya ditutupnya, disegel lah. Karena informasinya ternyata juga bukan UD ya Bang ya, lebih dari itu bahkan. Iya. Dari itu mah ukuran dan juga kemampuannya. Itu bukan UD, itu mah CV atau PT lah. Karena kan itu alat-alat spare part mobil ya, jangan-jangan gelap gitu atau ilegal atau apa, atau pajaknya kita juga mau ngajak kawan-kawan dirjen pajak untuk apa evaluasi itu benar nggak bayar pajaknya gimana tuh. Baik, untuk itu nanti harus diusut begitu ya Bang Noel ya. Tadi adalah apa yang kemudian sudah didapatkan oleh Wamenaker pada saat kunjungan ataupun juga sidak begitu ya kemarin ke Surabaya, Jawa Timur. Kita akan langsung dengar Bang Noel dan juga pemirsa ini bagaimana sebenarnya kesaksian dan juga yang dialami oleh mantan karyawan dari UD Sentosa Sil ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Putri. Nah, ini Mbak Putri betul. Selamat malam Mbak Putri. Dan juga didampingi oleh pihak kuasa hukum ya. Sudah ada Mbak Putri dan juga Pak Krisnu Wahyono. Selamat malam. Baik, nampaknya sambungan masih terputus. Kita nanti akan juga gali informasi ya tentunya dari Mbak Putri apa saja yang kemudian dialami termasuk juga dengan bukti-buktinya. Kita akan bergeser terlebih dahulu. Saat ini sudah tersambung dengan Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat malam Pak Armuji. Sudah bisa mendengar suara kami di studio, baik? Baik, Pak Armuji, video Anda yang kemudian ini berada di sisi depan gudang begitu ya, ini viral di media sosial, termasuk pada saat itu Anda sempat dilaporkan, ini menarik perhatian warga tentunya. Ini bagaimana dampaknya hingga saat ini? Karena kan ini sudah masuk ke ranah hukum juga informasinya, Pak Armuji. Ya, kita memang sempat kita sempat dilaporkan di Polda Metro, Polda Jawa Timur, tanggal 10 tepatnya ya. Tapi hari Seninnya namanya Bu Diana, mereka datang ke rumah dinas saya, mereka mengakui kesalahannya, apa yang saya lakukan pada saat sidak hari itu bersama korbannya yaitu mantan karyawan si Nila. Mereka sempat mengata-ngatain saya seorang penipu dan segala macamnya. Tapi tanggal hari Senin tersebut mereka sudah datang minta maaf dan kita maafkan. Itu urusan dengan saya. Tapi dengan para korban yang mantan karyawannya
Yaitu di depan TV One sekarang ini juga ada namanya Putri dan mantan HRD-nya. Mereka telah banyak menceritakan kronologi kepada saya di rumah aspirasi sini. Rumah yang selalu saya menerima laporan-laporan dari warga saya tentang apa saja. Makanya proses hukum di mana para korban ini telah melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Tanjung Perak, ya tetap berlangsung. Artinya para korban ini pemerintah kota tidak lepas tangan begitu saja, tapi kita dampingi. Kita bergandengan tangan dengan para lawyer yang ada di kota Surabaya, dalam hal ini Peradi, maka apa yang telah dilakukan dan apa yang dialami oleh para korban karyawan mantan UD Sentosasil ini, mereka secara gamblang mengungkapkan satu persatu, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mulai dari mereka yang telah ditahan ijazahnya atau dalam tanda terima mereka disebutkan bahwa telah menerima yaitu surat berharga, dalam hal ini ijazah. Dan bahkan yang tidak ditahan ijazahnya yaitu mereka telah membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Begitu juga sampai hampir sekitar ya berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang sampai 1 tahun yang dari Gresik ini, itu mereka meminta ijazahnya hampir putus asa. Karena selalu dijawab dengan namanya Diana ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu belum memenuhi apa yang mereka minta. Makanya ijazah tetap ditahan oleh pihak perusahaan UD Sentosasil. Singkat ceritanya seperti itu. Sekarang ini kan sudah ada pelaporan ya yang dilayangkan oleh ke pihak kepolisian begitu. Nah ini apakah terfokus dengan kejadian yang terjadi di lingkup karyawan, artinya ijazah begitu, atau juga pelanggaran administrasi? Karena kami juga mendengar informasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi, Pak Armuji. Ini ada informasi bahwa NIB-nya ini tidak ada, kemudian juga TDG-nya ini tidak ada. Konfirmasinya seperti apa, Pak Armuji? Ya, NIB-nya itu terkuak setelah DPRD Kota Surabaya itu melakukan hearing dengan perusahaan UD Sentosasil, dalam ini yang datang adalah Diana dan suaminya. Di situ terkuak bahwa Disnaker mengatakan kota maupun provinsi mereka tidak mempunyai NIB. Itu secara administrasi. Begitu juga tentang ketenaga kerjaan, di mana Disnaker provinsi ini telah menerima suatu laporan bahwa mereka para mantan karyawan itu cuma digaji per harinya, terakhir kalau nggak salah 80.000, dan itu dibayarkan setiap hari Minggu. Artinya kan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk UMK yang ada di kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran lain indikasinya bahwa perusahaan sebesar itu baru memakai nama usaha dagang. Kalau kita melihat bersama Pak Wamen, gudangnya itu begitu besar. Dan mungkin barang-barang yang ada di sana, yang dikatakan oleh mantan karyawan, yaitu sil. Jadi itu sil itu karet yang untuk mungkin onderdil atau spare part-nya alat-alat berat. Yang dikatakan bahwa di Indonesia itu cuma ada 2 tempat, yaitu UD Sentosasil atau satunya di lain tempat. Itu kita dilapori karyawan seperti itu. Makanya ini Disnaker Kota Surabaya dan Disnaker Provinsi Jawa Timur gentol secara administrasi untuk meneliti daripada kelengkapan yang namanya UD Sentosasil yang ada di Jalan Margomulyo. Itu keterangan-keterangan dari para karyawan banyak bercerita satu persatu apa yang mereka alami
apa yang pernah mereka kerja di sana, dan itu sudah diceritakan juga kepada pihak kepolisian. Baik, tentunya kita akan juga turut menggali ya seperti apa kemudian ini kesaksian dan juga cerita-cerita yang didapatkan, yang dialami oleh para karyawan yang pernah bekerja di sana, termasuk bagaimana awal mula masuk ke UD Sentosa Sil tersebut, karena kan kita ketahui Ibu Diana selaku pemilik ini biasanya pastinya akan mengetahui persis siapa-siapa karyawannya dan juga mungkin barangkali menginterview secara langsung. Itu yang nanti juga kita akan cari tahu bersama dengan Mbak Putri yang sudah bergabung bersama kami. Tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali untuk Anda.